Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem produksi kerajinan dan tahapan produksi. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran daring ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menganalisis jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, menganalisis macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang ketiga, menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang keempat, menganalisis tahapan proses produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kelima, menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemas berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang terakhir, menganalisis teknik penyajian dan pengemasan hasil produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Lalu kita langsung saja masuk ke materi. Jenis dan karakteristik bahan kerajinan. Itu yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak ini pengertiannya yaitu bahan yang memiliki sifat empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Nah, di sini contohnya itu tanah liat. Tanah liat ini bisa dibentuk menjadi gerabah, lalu keramik dan lain-lain karena bentuknya empuk dan lunak. Yang kedua ada bahan keras. Bahan keras ini sifatnya keras dan sulit dibentuk. Untuk membentuknya ini diperlukan teknik dan alat yang khusus. Nah, ini di sini saya beri contoh ada rotan yang biasanya bisa dibuat sebagai piring rotan, terus tas rotan, terus tudung saji rotan. Ini kan tudung saji rotan. Nah, selanjutnya ada bahan semi keras. Bahan semi keras ini yaitu bahan yang sifatnya tidak lunak tetapi juga tidak keras, tengah-tengah ya. Nah, di sini dicontohkan kain perca. Nah, kain perca itu merupakan sisa potongan dari kain-kain yang lebar itu ya. Biasanya biasanya sisa ya, potongan kecil-kecil biasanya bisa dimanfaatkan menjadi keset. Terus ini juga ditampilkan di sini bisa dibentuk menjadi bunga, dalamnya ini bisa diisi dakron. Lalu ada lagi bisa dibentuk tas perca, dompet perca, dan spray serta banyak lagi manfaatnya. Nah, ada lagi kerajinan menurut sumber asalnya. Ya, bahan kerajinan menurut sumber asalnya ini yang pertama ada bahan alam. Bahan alam ini adalah bahan yang diperoleh dari alam tanpa melalui proses sintesa atau percampuran. Nah, contohnya di sini ada tanah liat tadi ya. Tanah liat, terus serat alam. Serat alam ini bisa berupa dari ulat sutra, kapas, terus akar-akar alam dan lain-lain. Nah, yang kedua ada bahan buatan. Bahan buatan ini bahan yang diubah manusia ya, dari bahan kimia dan panduannya, bukan asli dari alam. Nah, di sini ada bunga. Bunga ini bukan terbuat dari kain ya. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari bahan lilin atau sabun ya. Lalu ada lagi contohnya dari plastik. Ini karya, sebuah karya tempat gelas dari bekas botol, bekas tempat minum atau bekas gelas minum. Bagus sekali ya. Yang selanjutnya ada jenis dan karakteristik alat kerajinan. Alat-alatnya ini ada banyak, diantaranya ada alat pemotong atau gunting, alat pemukul bisa palu misalnya, lalu alat perekat. Alat perekat di sini saya contohkan lem. Terus apalagi misalnya itu double tip. Terus ada alat penjahit, ini mesin, bisa pakai mesin, bisa pakai manual. Alat pemahat tahu ya. Lalu ada lagi alat pengukur, ini juga penting, bisa meteran gulung atau penggaris.
Selanjutnya kita ke teknik produksi kerajinan. Nah, tekniknya ini ada banyak, bisa pakai teknik anyam, teknik ukir, teknik cor, teknik batik, teknik tenun, dan lain-lain. Nah, dalam teknik ini juga di dalamnya ada beberapa metode-metode yang lainnya ya. Selanjutnya lagi kita ke tahapan proses produksi kerajinan. Itu tahapannya yang pertama ada menentukan bahan dan fungsi kerajinan, yang kedua menggali ide dari berbagai sumber, yang ketiga membuat beberapa sketsa karya dan menentukan karya yang paling terbaik. Disket dulu baru kita tentukan yang terbaik bagaimana. Yang keempat menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang kelima baru membuat karya kerajinan. Yang terakhir, setelah kita membuat sebuah karya, lalu kita evaluasi karya kita, di mana letak kesalahannya gitu ya. Oke, nah yang terakhir ini kita akan membahas mengenai pengemasannya atau kemasan. Kemasan ini adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Di sini contohnya ada kemasan berupa kertas, kemasan kayu, kemasan plastik, dan lain-lain ya. Nah, fungsi kemasan itu sendiri ada beberapa. Nah, kemasan fungsi utamanya yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif ini berarti fungsi melindungi ya. Dengan fungsi ini, konsumen itu tidak harus menanggung resiko dari pembelian produk yang rusak, baik karena iklim, transportasi, atau karena proses pengirimannya atau proses distribusinya tersebut. Yang kedua, fungsi promosional. Tentunya ini menyangkut promosi perusahaan untuk menarik konsumen dalam biasanya menyangkut warna, ukuran, dan lain-lain. Nah, fungsi lain ini juga perlu kita sebutkan. Yang pertama ini ada kemasan ini harus melindungi produk dari pergerakan, bukan dalam ya ini, tapi dari pergerakan. Yang kedua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produknya tersebut. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, kombinasi dari poin pertama dan kedua tadi, yaitu marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan ini ada beberapa, diantaranya berdasarkan struktur isi. Berdasarkan struktur isi ini, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kemasan primer. Kemasan primer ini merupakan bahan kemas ini yang langsung mewadahi bahan pangan ya, misalnya kaleng susu, botol minum, atau bisa bungkus makanan yang berupa daun. Lalu kemasan sekunder, kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, misal karton atau kardus yang melindungi kaleng susu dan lain-lain. Yang ketiga, kemasan tersier atau kuarter. Nah, kemasan ini diperlukan untuk menyimpan atau sebagai identifikasi. Biasanya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan atau kantong plastik, bisa lalu yang kantong plastik, ada kantong-kantong lainnya itu ya. Selanjutnya berdasarkan frekuensi pemakaiannya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kemasan sekali pakai. Kemasan ini langsung dibuang setelah dipakai. Biasanya contohnya itu ada bungkus permen, bungkus nasi, bungkus makanan kaleng, dan lain-lain.
Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Kemasan ini biasanya tidak dibuang oleh konsumen ya, tetapi dikembalikan lagi ke agen penjual, biasanya dimanfaatkan ulang oleh pabrik tersebut. Nah, di sini saya contohkan botol kecap itu, botol kecap yang kaca itu bisa dikembalikan ke pabriknya. Ada lagi contoh minuman zaman dulu atau semacam sirup, tapi kalian mungkin nggak tahu ya, kalau di tempat saya dulu namanya temu atau limun, itu botolnya saat itu dikembalikan ke agennya juga. Yang ketiga, ada kemasan yang tidak dibuang. Ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Nah, ini contohnya ada kaleng biskuit, kaleng susu, dan lain-lain. Biasanya kan kaleng biskuit misalnya Kongwan itu bisa digunakan ulang saat lebaran, bisa digunakan. Kalau yang paling ramai itu wadahnya Kongwan tapi dalamnya rengginang. Terus kaleng susu dibuat sebagai tempat penyimpanan uang, tempat gula, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Ini ada kemasan siap pakai dan kemasan siap rakit. Nah, kemasan siap pakai ini bahan kemas yang siap diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabriknya. Contohnya ya tadi wadah botol kan sudah sempurna dari pabrik. Yang kedua, kemasan siap rakit. Kemasan ini masih memerlukan tahap perakitan lebih lanjut. Contohnya ada wadah yang terbuat dari kertas, foil, dan plastik. Lalu, dalam pengemasan dan penyajian akhir suatu barang harus memenuhi fungsi sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, mempertahankan produk agar tetap bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan pencemaran lainnya. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap air, oksigen, sinar matahari, dan kerusakan fisik lainnya. Yang ketiga, berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengepakan. Yang keempat, mudah dibentuk menurut perancangan, dibuka dan ditutup kembali, serta mudah dalam penanganan dan pengangkutannya. Yang kelima, memberi pengenalan atau keterangan dan daya tarik penjual. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.